Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan cerita kita. Kita lanjutkan part yang kemarin. Part yang kemarin menceritakan tentang suksesnya Khalid bin Walid yang waktu itu masih di barisan kaum musyrikin kafir Quraisy. Sukses memukul mundur pasukan muslimin di Jabal Uhud atau yang lebih terkenal dengan Perang Uhud. Untuk kawan-kawan yang belum sempat menyimak part kedua dari Khalid bin Walid, nanti saya sematkan di pojok kanan atas ya. Dan pada perang Uhud itu sebagian besar dari pasukan muslimin itu mendapatkan luka di tubuh mereka. Ada yang terkena panah, sayatan pedang, tombak. Dan dalam keadaan seperti itu pasukan muslimin masih dirawat lukanya ya. Dan setelah perang Uhud ternyata pasukan musyrikin kafir Quraisy tidak langsung kembali ke Mekah, tapi di mereka sendiri ternyata ada perpecahannya karena pada awalnya mereka datang untuk membalas dendam, dan apa yang terjadi perang Uhud itu mereka rasakan belum puas. Jadinya mereka memutuskan untuk berkemah di suatu tempat namanya Hamraul Asad. Dan mereka kaum kafir Quraisy itu akan puas apabila tiga tokoh utama pemimpin kaum muslimin itu bisa mereka bunuh ya, yaitu Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kemudian sewaktu Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu tahu bahwa kaum musyrikin kafir Quraisy itu berkemah di Hamraul Asad dan mereka mempunyai niat untuk kembali menyerang ke Madinah, maka Rasulullah mengambil langkah yang mungkin tidak masuk akal ya, yaitu bahwa sebelum pasukan kafir Quraisy itu menyerang ke Madinah, maka kaum muslimin harus menyerang lebih dahulu ke kaum kafir Quraisy yang posisinya ada di Hamraul Asad. Ini sungguh sangat di luar dugaan sekali, karena sebagian besar pasukan muslimin itu dalam keadaan terluka, bahkan ada yang susah payah untuk bangun. Akan tetapi memang lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semangat untuk berjihad itu sangat tinggi, sehingga walaupun para pasukan muslimin itu kepayahan dalam hal berdiri, segera menyambut panggilan dari Rasulullah. Dan tambahan lagi ya, bahwa pada saat Rasulullah mengajak untuk mengejar kaum kafir Quraisy, itu Rasulullah melarang orang yang tidak ikut di dalam perang Uhud untuk ikut. Artinya kita tahu ya bahwa dalam perang Uhud itu ada 300 pasukan yang kembali karena tidak mau berperang, dan itu dilarang oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW untuk ikut mengejar pasukan musyrikin kafir Quraisy. Jadi semuanya yang akan berangkat adalah pasukan muslimin yang dalam kondisi luka-luka. Dan tentunya hal ini didengar oleh orang kafir Quraisy ya. Bagaimana para muslimin dengan kondisi terluka di seluruh tubuh mereka itu dengan semangat yang demikian tinggi malah mengejar mereka yang tadinya mereka kemudian berkoar-koar ingin membalas dendam dan tidak akan puas selama Nabi Muhammad Rasulullah SAW masih hidup, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga Umar bin Khattab masih hidup. Mereka nggak akan puas katanya. Akan tetapi mendengar kabar bahwa pasukan muslimin bangkit dari kematian, seolah-olah kematian ya, karena
semua pasukan muslimin ini adalah pasukan yang sudah mendapatkan luka. Gentarlah pasukan musyrikin ini, para pasukan kafir Quraisy ini gentar. Bagaimana bisa mereka yang sudah terluka itu mendapatkan semangat yang sedemikian hebatnya. Dan kemudian mereka mengirimkan orang untuk menyampaikan pesan kepada pasukan kaum muslimin bahwa para orang Quraisy itu mengatakan telah bersatu padu dan berhasil mengumpulkan bala tentaranya kembali untuk menyerang muslimin. Maka waspadalah hai kalian muslimin, dan hendaklah kalian takut kepada kekuatan kami orang Quraisy. Akan tetapi apa yang terjadi? Ternyata pasukan muslimin, Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya tidak gentar sedikit pun. Bahkan mereka semakin bertambah keimanannya dan semakin yakin akan datangnya pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu membuat gentar kaum kafir Quraisy. Dan bahkan saking gentarnya mereka, ternyata harta yang mereka bawa, yang tadinya sudah berada di tangan mereka lagi ya, pada saat perang Uhud kan kaum muslimin sibuk mengumpulkan ghanimah dan kemudian diserang oleh Khalid bin Walid, dan kemudian harta itu jatuh lagi ke tangan kaum musyrikin kafir Quraisy. Dan sekarang pada saat mereka gentar terhadap datangnya kaum muslimin, mereka kabur dan meninggalkan harta mereka di Hamroul Asad. Dan akhirnya pada saat pasukan muslimin sampai ke Hamroul Asad, tidak ada pasukan kafir Quraisy di situ. Mereka sudah pada kabur semua. Dan diceritakan bahwa kaum muslimin, pasukan muslimin itu tinggal di Hamroul Asad 3 hari. Dan kemudian pasukan muslimin pun mendapatkan harta rampasan perang yang ditinggalkan begitu saja oleh para pasukan musyrikin kafir Quraisy. Padahal di dalam barisan musyrikin kafir Quraisy itu terdapat Khalid bin Walid, yang mereka sendiri mengakui bahwa Khalid bin Walid merupakan jenderal perang, panglima perang yang sangat tangguh. Akan tetapi apa daya, karena ketakutan terhadap kaum muslimin yang datang bagaikan hantu buat mereka, dan mereka pun kocar kacir sampai meninggalkan harta rampasan perang. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang panglima ketika pasukannya sudah tercerai-berai seperti itu dan sudah tidak bisa dikumpulkan lagi? Maka pasukan kafir Quraisy pun kembali ke Mekah, dan pasukan muslimin pulang ke Madinah dengan membawa harta rampasan perang sebagai hadiahnya. Dan tentunya hal ini ya, sebenarnya kalau di kisah-kisah para ulama ini disatukan dengan kisah perang Uhud, yang tidak mengatakan bahwa muslimin kalah perang di Uhud, karena terbukti bahwa pasukan kaum kafir Quraisy itu melarikan diri dari Hamroul Asad dengan meninggalkan harta mereka. Ini bisa dibaca di asbabun nuzul dari surat Ali Imran dari ayat 172 sampai 174. Dan tentunya kejadian ini ya, kejadian Hamroul Asad ini menjadi pemikiran buat Khalid bin Walid, yang merupakan panglima perang yang cerdas, ahli strategi. Ini dalam hal kecerdasan, ahli strategi, Khalid bin Walid tentu heran ya dengan bagaimana Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam memanage atau mengatur pasukannya yang merupakan perang strategi. Bagaimana tidak menimbulkan korban tetapi mendapatkan kemenangan. Demikianlah ya cerita Hamroul Asad dan bagaimana pengaruhnya terhadap
Khalid bin Walid. Nanti akan saya ceritakan juga tentang Khalid bin Walid pada saat mencegat kedatangan 1000 orang dari muslimin yang pada saat itu berniat untuk umroh dengan menggunakan pakaian ihram dan tidak membawa senjata. Dan kemudian Khalid bin Walid diminta untuk mencegat para muslimin di luar Mekah. Akan tetapi kembali strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu membuat Khalid bin Walid, seorang panglima perang yang dengan strategi yang sangat jago, atau dari sejak muda pun sudah mempelajari tentang strategi perang ini, semakin kagum terhadap kepemimpinan dari Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Nanti akan saya ceritakan pada part selanjutnya yang menjadikan Khalid bin Walid bersyahadat. Untuk part yang ketiga ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Mungkin nanti akan kita lanjutkan dengan kisah sampai kemudian siapa saja yang menemani Khalid bin Walid dalam bersyahadat ya. Nanti juga ada orang yang juga hebat, sangat hebat, yaitu Amr bin As, yang berbarengan masuk Islam bersama Khalid bin Walid. Demikian dulu ya kawan-kawan semua. Saya akhiri part yang ketiga dari kisah Khalid bin Walid. Sampai di sini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan karena saya hanya manusia, saya mohon maaf sekali, dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita jumpa lagi di part selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.